Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya membuat koneksi antar materi berupa rangkuman pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi modul 3.1 membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, coaching, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, moral dan etika, lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, tantangan di lingkungan saat pengambilan keputusan dan modul sebelumnya. Modul 3.1 membahas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin diantaranya dilema etika, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam membuat koneksi materi pada modul ini, terdapat beberapa panduan pertanyaan. Di antaranya, 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dapat dilihat bahwa filosofi Pratap Triloka diantaranya, Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Adapun penerapan Pratap Triloka dalam praktiknya yaitu, pemimpin harus terbuka dan transparan dalam proses pengambilan keputusan, libatkan komunitas seperti guru atau lainnya dalam proses pengambilan keputusan, komunikasikan dengan baik dan berdiskusi, pahami perasaan dan perspektif komunitas atau guru, tetap konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip yang diyakini. Berdasarkan pertanyaan di atas, tentu nilai tertanam dalam diri kita memiliki pengaruh cukup besar ketika mengambil keputusan karena meyakini kebenaran akan nilai tersebut. Sebagai berikut, 1. Mengambil keputusan dengan memperhatikan transparansi dan diskusi. 2. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai cenderung memberikan ketenangan batin, karena kita merasa telah bertindak sesuai dengan keyakinan kita. 3. Agama memberikan panduan moral dan etika yang kuat. Ajaran agama seringkali menjadi dasar dari nilai-nilai seperti kasih sayang, pengampunan, dan keadilan. 4. Berhati-hati ketika mengambil keputusan. 5. Memiliki prinsip yang kuat dan konsisten dalam tindakan. Kaitan pengambilan keputusan dengan sesi coaching yaitu 1. Coaching membantu individu untuk merenungkan keputusan yang telah diambil. 2. Melalui coaching, individu dapat mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan. 3. Coaching membantu individu mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Coaching memberikan dukungan dan dorongan bagi individu untuk percaya pada kemampuan diri dalam mengambil keputusan. Adapun kaitan pengambilan keputusan dengan coaching dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Mengenali dan memahami proses pengambilan keputusan. 2. Melalui sesi coaching, dapat mengevaluasi apakah keputusan yang telah kita ambil membawa hasil yang sesuai dengan harapan. Apa saja pelajaran yang bisa diambil, dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki. 3. Coaching membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis,
dan intuisi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Pertanyaan selanjutnya bisa dilihat pada layar, yang membahas tentang kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dalam pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan, tantangan-tantangan di lingkungan, dan pengambilan keputusan, serta bagaimana memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Berdasarkan pertanyaan di atas, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya seperti memiliki empati, kecerdasan sosial, regulasi emosi, dan kesadaran diri yang baik, guru dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan etis. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung. Nilai-nilai yang diambil dalam pengambilan keputusan adalah prinsip-prinsip atau standar yang digunakan sebagai pedoman untuk memilih tindakan terbaik dalam suatu situasi. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika merupakan bagian dari pengembangan profesionalisme seorang pendidik. Dengan mengacu pada nilai-nilai yang dianut, pendidik dapat mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi siswa. Sebagai contoh seorang guru yang mengedepankan nilai keadilan, maka berhati-hati mengambil keputusan, karena memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Pengambilan keputusan yang tepat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, namun perlu didiskusikan dan evaluasi tindak lanjut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Berdasarkan pertanyaan tersebut, tentu ada tantangan, karena setiap individu memiliki nilai yang berbeda. Ketika bertentangan, maka akan sulit untuk mengambil keputusan yang memuaskan semua pihak. Informasi yang tidak lengkap atau ambigu dapat menyulitkan dalam menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat, sehingga diperlukan penyelidikan lebih dalam. Berdasarkan pertanyaan di atas, tentu berpengaruh, karena setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda, sehingga ketika mengambil keputusan tentang metode pembelajaran, penggunaan teknologi, atau lainnya diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang berbeda, memotivasi murid, dan mengembangkan potensinya. Adapun hal yang dilakukan untuk mengenali potensi murid, melakukan diagnostik, menganalisis kebutuhan kesiapan belajar, pembelajaran diferensiasi, dan memberikan pilihan kegiatan tugas, namun tetap mengedepankan adab. Pertanyaan selanjutnya ke-10, 11, 12. Mari kita simak penjelasannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, yaitu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat membentuk lingkungan belajar, pengalaman belajar, dan bahkan pandangan murid tentang pendidikan itu sendiri. Contoh, keputusan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong murid untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara nyata. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Kesimpulan akhir modul 3,1 dan kaitan dengan modul lainnya, yaitu modul-modul sebelumnya, meskipun memiliki fokus yang berbeda-beda, tapi saling terkait dan mengarah pada satu tujuan utama dalam dunia pendidikan, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap individu. Pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Dengan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah dipelajari, seperti filsafat Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai calon guru penggerak, visi guru penggerak, dan berbagai pendekatan pembelajaran lainnya, seorang pendidik dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berdampak positif bagi murid. Pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral, yaitu dilema etika adalah sebuah situasi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun saling bertentangan. Ini menuntut kita untuk menimbang nilai-nilai yang berbeda dan membuat pilihan yang sulit. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah. Tidak ada dilema moral di sini, karena pilihan yang jelas salah seharusnya tidak menjadi pertimbangan. Adapun 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu
1. Berpikir berbasis hasil akhir, yaitu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan. 2. Berpikir berbasis peraturan, yaitu mengacu pada aturan, kebijakan, atau hukum yang berlaku. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain dan kesejahteraan bersama. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu: 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar dan benar. 6. Prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9. Refleksi dan evaluasi. Adakah hal-hal di luar dugaan setelah mempelajari modul 3,1, yaitu dilema etika seringkali melibatkan banyak variabel dan kepentingan yang saling terkait, sehingga solusinya tidak selalu mudah ditemukan. Artinya memerlukan analisis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus memperhatikan emosi pribadi agar keputusan dapat objektif. Ketika pengambilan keputusan sudah ditetapkan, terkadang memiliki konsekuensi yang tidak kita prediksi sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 13, 14, dan 15. Tetap semangat untuk menyimak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, semua pasti pernah menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang melibatkan dilema moral. Adapun perbedaannya, dalam pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan seringkali bersifat intuitif dan berdasarkan pada nilai-nilai pribadi, pengalaman masa lalu, serta tekanan situasi yang ada. Namun, pembelajaran dari modul pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan komprehensif untuk menghadapi dilema moral. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tentu berdampak terhadap diri saya, seperti sebelum mempelajari modul. Saya seringkali mengandalkan intuisi atau perasaan untuk mengambil keputusan atau pengalaman pribadi. Setelah mempelajari modul ini, pengambilan keputusan lebih rasional dan analitis. Saya akan lebih sering bertanya, apa saja fakta yang ada? Apa saja alternatif yang mungkin? Apa konsekuensi dari setiap pilihan? Dan lain sebagainya. Mempelajari modul pengambilan keputusan bagi saya adalah sangat berharga dan penting untuk diri sendiri maupun pemimpin. Dengan memahami prinsip-prinsip dan teknik pengambilan keputusan yang efektif, dapat membuat pilihan yang lebih baik, mencapai tujuan yang lebih tinggi, efisien dan bijaksana. Sekian penjelasan koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.